warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak sehingga tidak bisa kita hitung satu demi satu. Khususnya nikmat iman, nikmat ilmu beserta nikmat amal soleh. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ummahat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Asdi Nawawi hafizahullah taala. Jazakallahu khairan Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita luruskan niat untuk mencari ridho Allah taala dan kita simak dan catat dengan baik ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu rahimakumullah fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maha ta'azzanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Salam dan selawat semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maha ta'azzanillah wa iyyakum. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-14. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Al-Ghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Ya, dari sahabat Al-Ghar bin Yasar Al-Muzani. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Muttafaq rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai sekalian manusia, tubu ilallah wastaghfiru. Bertobatlah kalian kepada Allah dan mohon ampunlah kalian kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah.
sesungguhnya aku bertobat 100 kali dalam satu hari. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya. Maka di sini ummahat azanillah wa iyyakum bahwa hadis ini menunjukkan tentang wajibnya bertobat, yang mana obat itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Tobat yang mutlak yaitu tobat dari segala perbuatan dosa. Adapun muqayyad yaitu bertobat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Jadi ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu tentang syarat-syarat tobat, ya. Beragama Islam, berniat ikhlas, kemudian mengakui dosa, disertai dengan menyesali dosanya, dan juga meninggalkan perbuatan dosa dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi apabila terkait dengan hak hamba, maka juga ditambah dengan mengembalikan hak orang yang dizalimi. Nah, jadi mengembalikan hak orang yang dizalimi dan bertobat sebelum nyawa berada di kerongkongan atau matahari terbit dari arah barat. Ya, jadi ini syarat sahnya taubat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang beriman supaya kalian beruntung. Ya, ummahat a'azzanillah wa iyyakum bahwa tobat ini wajib, ya, atas semua dosa. Dan yang berikutnya adalah al-ikhlasu fi taubah syartun fi qubuliha. Ikhlas dalam tobat itu menjadi syarat diterimanya tobat. Jadi kalau ada yang bertobat tapi tidak ikhlas dalam tobatnya, mungkin karena sakit, ya, maka ini tobatnya tidak jadi tidak ikhlas. Dia meninggalkan bukan karena Allah, ya, jadi meninggalkan mungkin karena takut sakit, ya, karena ini membahayakan kesehatan, sehingga dia meninggalkan bukan karena takut kepada Allah, tapi karena takut gangguan kesehatan. Misalnya seorang yang merokok, setelah terkena sakit jantung, akhirnya dia meninggalkan rokok bukan karena Allah, tapi karena sakit. Jadi dia meninggalkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena sekedar menuruti anjuran dokter semata. Yang seandainya dia meninggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, tentu itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membaca sejarah orang-orang yang ikhlas dalam taubatnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat mereka. Yang dulunya mereka berada dalam lembah kemaksiatan, berada dalam lembah kegelapan, perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi ketika mereka ikhlas meninggalkan masa lalu yang buruk, kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengangkat kedudukan mereka karena keikhlasannya. Maka kita lihat bagaimana
seorang yang tercatat dalam sejarah dari perjalanan orang-orang soleh yang bahkan setelah taubat mengantarkan dirinya pada kedudukan yang sangat tinggi, selevel dengan imam madhab, yaitu Abdullah bin Maslam bin Qanab al-Qanabi al-Harithi. Jadi ini kita lebih akrabnya dengan al-Qanabi. Dulu dia itu seorang pecandu khamar, kata anaknya. Jadi dulunya adalah pecandu khamar. Hari-hari akrab dengan minuman keras. Suatu ketika Imam Syu'bah rahimahullah kemudian ketika lewat dia menaiki keledai, diikuti orang-orang yang orang-orang tergopoh-gopoh mengikutinya. Pada zaman dulu orang-orang soleh mereka mengikuti ulama untuk mengambil ilmunya, mengikutinya sampai tergopoh berlari-lari. Nah, jadi kalau kita sekarang ya, orang sampai tergopoh-gopoh menangis histeris ketika ada artis Korea datang, sampai injak-injakan, sampai kalau nggak sempat salaman nangis-nangis. Nangisnya pun diviralkan. Kalau zaman dulu mereka tergopoh-gopoh ketika ada ulama lewatnya. Maka Imam Syu'bah ahli hadis, ketika dia lewat naiki keledainya, orang-orang tergopoh-gopoh lari mengikutinya. Ya. Maka Al-Qanabi ini terheran-heran, dia berkata, siapa itu? Dia itu Syu'bah. Ya, jadi ketika ditanya, siapa itu? Kok lewat kemudian orang-orang kok sampai mengikuti dia sampai tergopoh-gopoh? Oh, itu Syu'bah. Dia nanya, Syu'bah itu siapa? Ya, maka ada yang mengatakan dia itu seorang ahli hadis, seorang muhaddis. Ya. Akhirnya Al-Qanabi ini berdiri menghampiri Syu'bah. Ya. Dan dia mengatakan kepada Syu'bah, Rasulullah, sampaikan hadis kepadaku. Jadi sampaikan hadis kepada. Tapi kemudian Imam Syu'bah ini melihat penampilan dia yang ya gimana sih, preman ya, peminum khamr. Maka dia mengatakan, engkau bukan seorang ahli hadis sehingga aku harus menyampaikan hadis kepadamu. Ya. Tapi karena marah, Al-Qanabi ini menghunuskan pisau dengan Imam Syu'bah. Dia mengatakan, sampaikan hadis kepadaku atau engkau saya tusuk pakai pisau ini. Ya, maka akhirnya dengan terpaksa Imam Syu'bah menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, silakan lakukan apa yang kau suka. Ya, jadi kalau kamu nggak punya rasa malu, silakan berbuat sesukamu. Ya. Karena apa? Orang kalau sudah kehilangan rasa malu, ya apapun dilakukan karena rasa malunya sudah nggak ada. Perempuan itu joget-joget di hadapan laki-laki setelah hilang rasa malu. Kalau dia masih punya rasa malu, dia pasti malu joget-joget di hadapan suami orang.
dia istri orang joget-joget di hadapan suami orang, pasti malu. Kalau dia masih punya rasa malu. Ya, apalagi joget-joget disaksikan oleh orang-orang sampai ratusan ribu, diupload di medsos, kemudian dilihat laki-laki sampai ratusan ribu, malu. Ya, jadi fasna masyita, silakan lakukan apa saja kalau sudah nggak punya malu. Ya. Maka kemudian setelah mendengar hadis ini, Al-Qa'nabi tersadar, lempar pisaunya dibalik ke rumah. Maka semua minuman kerasnya itu ditumpahkan sama dia. Jadi semua minuman kerasnya itu ditumpahkan. Maka seorang itu tidak bisa dikatakan taubat kalau minuman keras masih sama dia. Minuman kerasnya masih disayang saya. Alat musiknya masih disayang saya. Ya, sudah langsung ditumpahkan. Ya, sehingga Ummahat a'azzanillah wa iyyakum, dia kemudian ke Madinah untuk menuntut ilmu. Dia ingin bertobat dengan serius. Dia kemudian ke Madinah dan menuntut ilmu kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah. Ya, jadi akhirnya Imam Malik bin Anas ini mengajarinya, bahkan Imam Al-Qa'nabi ini sangat terpengaruh dengan ajaran dari Imam Malik bin Anas rahimahullah. Bahkan Ummahat a'azzanillah wa iyyakum, di antara para ulama ada yang memuji dia, mengatakan dia selevel dengan Imam Malik. Ya. Padahal dulunya adalah seorang peminum khamar. Tetapi ketika dia bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan, ingin mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan masa lalunya yang buruk. Akhirnya dia jadi ulama ahli hadis. Dan dialah yang meriwayatkan hadis ini. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak punya malu, lakukan apa yang engkau mau. Jadi silakan, semaumu, mau apa saja silakan. Kalau sudah nggak punya malu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Qa'nabi yang dulunya seorang peminum khamar, seorang pemabuk. Ya, yang biasa meminum nabi, sejenis khamar ya di Baghdad ya. Jadi Ummahat a'azzanillah wa iyyakum, kita melihat bagaimana seorang peminum khamar bertobat kemudian belajar, akhirnya dia jadi ulama besar ya. Maka jangan pernah mengatakan saya ini tidak pantas ya, itu hanya godaan syaitan. Kita semuanya punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita berusaha memurnikan niat kita bahwa yang kita cari itu ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian manusia, sanjungan manusia. Ya, bukan supaya terhindar dari celaan manusia. Ya, tapi karena memang hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Ummahat a'azzanillah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala akan menunjuki jalan-jalan menuju hidayah. Ya. Sehingga Ummahat a'azzanillah wa iyyakum, sebagaimana Imam Al-Qa'nabi yang tadinya preman berubah jadi ulama besar, ulama ahli hadis yang namanya harum dalam tinta sejarah Islam. Ya, kita berusaha, kalau memang kita belum sebaik orang-orang soleh, kita berusaha untuk menjadi pengikut mereka, ya, berusaha untuk menjadi orang yang soleh sehingga kita mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ummahat a'azzanillah wa iyyakum, bahwa ada sebuah artikel yang sangat bagus tentang hal ini, tentang taubat ini dan keutamaannya. Ini sudah diterjemahkan oleh Ustaz Ari Wahyudi dan ini sudah diposting juga di muslim.org.id, nanti bisa di searching. Ya, silakan yang mau cari artikelnya di
muslim.org.id tentang keutamaan taubat. Ini sudah dibahas beberapa keutamaannya yang sudah diterjemahkan oleh Ustaz Ari Wahyudi hafizahullah ta'ala. Ya. Yang mana Ummahat Azanillah wa yakum bahwa taubat ini memiliki keutamaan dan pintu taubat itu selalu terbuka. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala merindukan taubatnya kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala merindukan taubatnya kita. Setelah kita tersesat menuju hawa nafsu, menuju kesesatan, menuju kehancuran dan maksiat, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini pintunya selalu terbuka. Ya, pintunya selalu terbuka. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 25, فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. Karena sesungguhnya dia maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertobat kepada-Nya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 53 dan 54. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakumul 'adzab thumma la tunsarun. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ya, jadi terhadap diri mereka. La taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya dialah Zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Maka kembalilah kepada Rabb-mu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datangnya azab. Kemudian kalian tidak dapat lagi mendapatkan pertolongan. Dan Ummahat Azanillah wa yakum, bahwa di antara keutamaan dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama di dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Dia membersihkan dirinya, ya, kemudian menghiasnya dengan amal-amal soleh, dengan tauhid, dengan sunnah, perbuatan-perbuatan ma'ruf, ya, yang dulunya dia tenggelam dengan kesyirikan, dengan bidah, dengan kemaksiatan, dan dia berada dalam syubhat dan syahwat. Dia bertobat, ya, maka sesungguhnya Allah mencintai yang bertobat dan mencintai yang membersihkan diri. Ya, jadi membersihkan diri dari kezaliman. Ya. Dan Ummahat Azanillah wa yakum, bahwa di dalam surah An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah wahai semua orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Nah, jadi taubat, maka kita akan menjadi hamba yang beruntung. Ya, karena orang yang rugi adalah yang rugi pada hari akhirat. Ya. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 25, wa huwa alladzi yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at
Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan Maha mengampuni berbagai as-sayyi'at, berbagai kesalahan, ya, berbagai dosa. Ya, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 71, "Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba." Barang siapa yang bertobat dan beramal saleh, maka sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya. Artinya taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia bertobat dan beramal saleh. Dia kemudian, ya, yang tadinya tidak pernah sholat, dia kemudian sholat. Ini berarti dia benar-benar merubah yang tadinya buruk, ya, melakukan keburukan-keburukan, sekarang ganti, ya, dia melakukan amal-amal saleh. Ya, jadi dia bertobat dan beramal saleh. Ya, dia bertobat dari syirik dan beramal saleh, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertobat dari bid'ah, kemudian mengamalkan yang sunnah dan seterusnya. Ya. Bertobat dari kemaksiatan, maka dia melakukan ketaatan. Kemudian Maha ta'azzanillah wa yakum, bahwa taubat ini merupakan sebab masuk surga. Taubat ini merupakan sebab keselamatan dari siksa neraka. Yang mana dalam surah Maryam ayat 59 dan 60, Allah Ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Maka sesudah mereka, yaitu nabi-nabi, datanglah suatu generasi yang adha'us salata wattaba'us syahawat, menyia-nyiakan salat dan mereka memperturutkan hawa nafsunya. Niscaya mereka itu akan dilempar ke dalam kebinasaan, kecuali orang-orang yang bertobat di antara mereka dan beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk dalam surga dan mereka tidaklah dianiaya barang sedikit pun. Kemudian bahwa taubat ini sebab mendapatkan ampunan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 153, وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa kemudian bertobat sesudahnya dan mereka beriman, maka sesungguhnya Rabb benar-benar Maha Pengampun dan Penyayang. Dan Maha ta'azzanillah wa yakum, di dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan barang siapa yang melakukan dosa-dosa, niscaya dia akan menemui pembalasannya. Akan dilipat gandakan siksa mereka pada hari kiamat dan mereka akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman serta beramal saleh, ya, maka mereka itulah orang-orang yang digantikan oleh Allah keburukan-keburukan mereka menjadi berbagai kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang dimaksud keburukan-keburukan mereka diganti menjadi kebaikan di sini para ulama
selisih dalam menafsirkan ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa keburukan-keburukan akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan. Ya. Adapun penafsiran yang lebih sahih wallahu a'lam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan merubah kondisi dia yang tadinya tenggelam dalam maksiat, kemudian Allah rubah, kini dia sibuk dalam ketaatan-ketaatan. Ya, yang dia menghabiskan waktunya dulu dengan kemungkaran-kemungkaran, akhirnya Allah ganti, dia mengisi sisa hidupnya dengan kebaikan-kebaikan. Itu maksud. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang bertobat dari suatu dosa, kaman la dzanbalahu, maka itu sama seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Jadi ketika dia bertobat benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah sama dengan yang nggak punya dosa sama sekali. Kemudian Maha ta'azzanillahu wa iyyakum, dalam surah At-Taubah ayat 3, Allah Ta'ala berfirman, fa in tubtum fahuwa khairun lakum. Apabila kalian bertobat, maka sesungguhnya hal itu baik bagi kalian. Maka orang yang bertobat itu akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Tidak hanya sisi akhirat, tapi juga sisi dunianya jadi baik. Ya, ada yang cerita ke saya, ketika dia tenggelam dengan berbagai kemaksiatan dan keburukan, mabuk-mabukan. Dia menghabiskan waktu malamnya bersama teman-temannya, main kartu dan lain sebagainya. Maka keluarganya juga hancur. Anak-anaknya juga sulit untuk diarahkan. Ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengubah keadaannya. Istrinya menjadi istri yang juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaatinya dalam kebaikan. Juga anak-anaknya mudah diarahkan menuju ketaatan, mudah disuruh sholat, mudah diajak ngaji dan lain sebagainya. Ya, dan perselisihan antara dia dengan keluarga juga akhirnya berkurang, bahkan sangat jarang terjadi. Ya. Padahal dulunya hampir setiap ketemu istri ribut. Pulang mabuk ketemu istri ribut. Ya, dan berkali-kali ya istrinya meninggalkan rumah. Ya, tapi ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ganti ya, kehidupannya menjadi kehidupan yang bahagia. Rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebahagiaan meliputi hari-hari mereka. Maka Maha ta'azzanillah wa iyyakum, bahwa orang yang bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan. Itu dari sisi dunianya. Ya, itu baru dari sisi dunianya. Ya, juga kebaikan lainnya, ya, yaitu dia dimudahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Ya, yang dulunya dia sulit melakukan puasa, sholat dan lain sebagainya. Ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan ke jalan-jalan taat. Ya, maka Maha ta'azzanillah wa iyyakum, bahwa orang-orang yang Allah bukakan pintu taubat, kemudian Allah berikan kebaikan, yaitu kebaikan dari sisi dunia, juga kebaikan dalam hal-hal yang berbau akhirat. Ya, sehingga Maha ta'azzanillah wa iyyakum, akhirnya kehidupannya menjadi baik dari semua sisi. Juga di dalam surah An-Nisa ayat 146, Allah Ta'ala berfirman tentang keutamaan bertobat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri dan berpegang teguh dengan agama Allah, serta mengikhlaskan agama mereka untuk Allah,
mereka itulah yang akan bersama dengan kaum beriman, dan Allah akan memberikan kepada kaum yang beriman pahala yang besar. Ya, jadi taubat itu sebab menggapai keimanan, juga pahala yang besar. Ya, maka ummahat azanillah wa yakum, ini di antara keutamaan dari taubat ya, bahwa dia akan mendapatkan keimanan. Jadi keimanan itu juga buah dari taubat. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang awan dengan membawa hujan yang lebat. Ya, jadi akan dikirimkan kepada kalian awan dengan membawa air hujan yang lebat, dan akan diberikan kekuatan tambahan kepada kalian, dan janganlah kalian berpaling menjadi orang yang berbuat dosa. Ummahat a'azzanillah wa iyyakum, dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam terjadi musim paceklik, nggak hujan-hujan. Akhirnya kemudian mereka meminta kepada Musa alaihissalam, ya, supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala hujan yang bermanfaat. Ya, akhirnya Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk berkumpul di lapangan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, bagaimana saya menurunkan hujan atas kalian, sedangkan di antara kalian ada orang yang berdosa 40 tahun yang lalu sampai hari ini tidak pernah mohon ampun kepadaku. Maka Nabi Musa alaihissalam berdiri dan bertanya, mana ini yang berdosa 40 tahun yang lalu, mana orangnya? Orang ini kemudian malu. Ya, jadi dia tidak mau aibnya tersingkap. Ya, jadi tertutupnya aib itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia kemudian meneteskan air matanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dengan sungguh-sungguh sampai air matanya menetes. Tiba-tiba hujan. Jadi tiba-tiba hujan. Maka Nabi Musa alaihissalam keheran. Kok hujan ini? Berarti orangnya udah taubat. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan orangnya yang mana ini. Ya, tapi kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, ya, dulu ketika dia masih dalam kemaksiatan, saya menutupi dosa-dosanya. Ya, bagaimana dengan sekarang ketika dia bertaubat, beristighfar, ya, sehingga ummahat a'azzanillah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menutup aibnya, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tertahannya hujan itu disebabkan oleh dosa-dosa kita. Dan sebab dosa sehingga hujan nggak turun, atau bahkan ketika turun jadi musibah. Ya, turun malah jadi banjir, dan lain sebagainya. Itu karena dosa-dosa. Maka ummahat a'azzanillah wa iyyakum, bahwa di antara sebab kemakmuran, ya, juga kesuburan negeri kita, ya, yang kemudian hal itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu bisa saja dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala jika kaum di negeri ini, ya, masyarakat di negeri ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan kemungkaran wal'iyadzubillah, ya, maka jalan untuk tetap mempertahankan kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mendapat tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalan semua yang kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kemudian di antara keutamaan lainnya di dalam surah Ghafir ayat 7, Allah Ta'ala berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Para malaikat yang membawa arsy atau yang memikul arsy dan malaikat lain di sekelilingnya senantiasa bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Mereka beriman kepadanya dan meminta ampunan bagi orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu maha luas, meliputi segala sesuatu. Ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, serta peliharalah mereka dari siksa neraka. Maka dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan doa dari malaikat. Ya, para malaikat selalu mendoakan orang bertobat. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Ya. Jadi ingin mendapatkan doa dari para malaikat, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ummahat a'azzanillah wa iyyakum, di dalam surah An-Nisa ayat 27, Allah Ta'ala berfirman, wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Dan Allah menghendaki untuk menerima taubat kalian. Ya. Jadi maka orang-orang yang bertobat berarti dia adalah orang yang telah melakukan perkara yang disenangi oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian tobat juga menjadikan hati itu menjadi bersinar, bercahaya. Ya. Ketika seorang itu berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hatinya jadi sempit, ya. Kemudian hatinya itu ditorehkan sebuah titik hitam. Kalau dia meninggalkan, dia beristighfar, dia bertobat, hatinya kembali bersih. Tapi kalau dia mengulang, titik hitam itu semakin meluas, semakin membesar, hitam pekat, bahkan hampir menutupi hatinya. Maka di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, Allah Ta'ala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak akan, tetapi itulah ron yang menyelimuti hati mereka akibat apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi ron yang dimaksud di sini, ya, yaitu kegelapan yang menyelimuti hati akibat dosa-dosa yang dilakukan. Maka dengan bertobat hati itu kembali bersih. Ya, hati itu kembali bersih sehingga dia mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dan Ummahat a'azzanillah wa iyyakum, bahwa bertobat itu bagian dari jihad. Jadi bertobat itu bagian dari jihad. Ya, berjihad melawan diri kita, ya, melawan rayuan syahwat yang dilontarkan oleh syaitan. Ya. Dan ketika kita lakukan itu, sabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 24, wa ja'alna minhum
a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, karena mereka bisa bersabar dan senantiasa meyakini ayat-ayat kami. Jadi ini azanillah wa yakum di antara sebab bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kisah dari Imam Ahmad rahimahullah, bahwa suatu ketika dia melewati sebuah kampung, kemudian akhirnya bermalam dan beristirahat di masjid. Tiba-tiba pengurus masjidnya ini mengeluarkan dia dari masjid, diseret keluar, ya, karena dianggap ini akan mengganggu masjid. Ya, masjid ini kok dibikin tempat tidur, dikeluarin, diseret keluar. Ketika dia diseret keluar, kemudian lewat ada seorang tukang roti. Ya, tukang roti ini memanggilnya untuk nginap di rumahnya, karena dia kasihan. Ya, dia melihat dari tampangnya ini bukan orang sembarangan. Ya, jadi ini ada tanda-tanda kesolehan dan tanda bukan orang biasa. Ya. Jadi orang yang mabuk kan wajahnya kelihatan. Ibu-ibu yang rajin sholat kan wajahnya beda sama orang yang nggak pernah sholat, kan beda. Nah, jadi tukang roti ini melihat bukan orang sembarangan. Maka kemudian dia mengajaknya untuk nginap di rumah. Tapi sepanjang perjalanan menuju rumahnya, dia karena sibuk dengan istighfarnya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya dia tidak sempat kenalan dengan Imam Ahmad rahimahullah. Dia membawanya ke rumah. Kemudian dia sibuk dengan zikirnya. Bahkan sambil bikin roti pun dia sibuk dengan istighfarnya. Ya, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sibuk dengan istighfarnya. Sehingga bahkan tidak mengenali tamunya. Padahal tamunya ini bukan tamu sembarangan. Tamunya ini Imam Ahmad rahimahullah, ulama besar. Ya. Maka kemudian Imam Ahmad rahimahullah bertanya kepada tukang roti ini, saya ingin tahu apa sih yang mendorong Anda senantiasa beristighfar? Padahal saya ini tahu semua dalil-dalil tentang keutamaan istighfar. Tapi saya ingin tahu, apa sih yang mendorong Anda tidak lepas istighfar dari semalam? Dari semalam kita berdua berjalan menuju rumah. Sampai bahkan Anda membuat roti itu sambil istighfar. Saya ingin mendengar dari Anda, apa sih yang membuat Anda tidak lepas istighfar? Maka tukang roti itu mengatakan bahwa dengan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang saya minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu permintaan yang belum dikabulkan oleh Allah. Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Ini saja yang belum Allah kabulkan. Maka apa jawab Imam Ahmad rahimahullah? Ini saya diseret menuju rumahmu ini. Ya, ini gara-gara istighfarmu. Ya, jadi ini gara-gara istighfarmu sehingga saya diseret oleh Allah ke rumahmu ini. Ya, Masya Allah. Ya, Allahu Akbar. Ya, sehingga Maha ta'azzanillah wa yakum, tukang roti yang istighfar terus itu bisa menyeret Imam Ahmad ke rumah, bahkan nginep di rumah. Maka ini diantara keutamaan dari istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja yang lainnya masih banyak. Ya. Jadi ini yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Umat, kami persilakan jika ada yang ingin ditanyakan.
Iya, tafadholi Ummu Alia. Ya, silakan Ibu. Langsung nyalakan ininya. Mikrofonnya silakan diaktifkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mau menanyakan apakah setiap perbuatan dosa kita itu kita untuk diampuni oleh Allah kita akan mendapatkan azab dulu agar bersih dari dosa tersebut. Sebagaimana saya pernah baca bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa syirik kecil tidak ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus diazab supaya bersih dari dosa syirik kecil tersebut, gitu ya Ustaz ya. Yang saya baca. Kemudian pertanyaan satu lagi Ustaz, seandainya kita berbuat kesalahan pada orang lain, misalnya kita pernah menggibahi orang tersebut, apakah jika kita ingin diampuni oleh Allah kita juga disertai dengan meminta maaf kepada orang tersebut Ustaz? Ya itu Ustaz. Ya, baik. Barakallahu. Jadi pertanyaannya udah diborong ya. Maha ta'azanillah wa iyyakum. Bahwa Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sungai di dunia ini untuk membersihkan hamba-hambanya. Yang pertama adalah sungai amal soleh. Maka dengan perbuatan-perbuatan baiknya itu Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengampuni dirinya. Ya. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Innal hasanat yudhibnas sayiat." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu ya, akan menghapus dosa-dosa. Ya, jadi terkadang orang melakukan kebaikan-kebaikan dengan ikhlas, akhirnya Allah ampuni dirinya. Jadi, yang pertama sungai amal soleh. Yang kedua yaitu sungai musibah. Sungai musibah. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta syaukatu yushakuha, illa kafarallahu biha an khotoyah. Sampai pun hanya duri yang menusuk, kecuali dengan itu Allah ampuni dosa-dosa. Ya, jadi ketika ibu kelelahan, kecapean ngurus rumah, capek batin ngurus suami, ngurus anak-anak, itu semuanya penghapus dosa. Itu hukuman penghapus dosa. Ya, capek kerja di dapur ya, capek nyuci, capek gosok, berkeringat, masaknya ya, sampai menangis motong bawang, semuanya itu penghapus dosa. Juga termasuk musibah-musibah seperti musibah sakit atau hal-hal lainnya. Nah, semuanya itu penghapus dosa. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai pun hanya duri yang menggores kulitnya, itu sebagai sebab Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, jadi ada yang diampuni dengan kebaikannya yang banyak, ada yang diampuni dengan musibah. Karena kebaikannya mungkin tidak cukup untuk menghapus dosanya. Karena apa? Mungkin melakukan kebaikannya tidak khusyuk, tidak ikhlas, tidak mungkin tidak sesuai dengan sunnah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya. Jadi yang pertama sungai amal soleh, yang kedua itu sungai musibah,
yang ketiga, afwan ana lupa. Ya, Sungai Taubat. Yang ketiga itu Sungai Taubat. Jadi ketika seorang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tadi kita sudah bahas dalil-dalilnya. Ya, tadi kita sudah bahas dalil-dalil tentang taubat. Innallaha yuhibbu tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertaubat. Ya. Jadi ini ada 3 sungai Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sungai amal soleh, sungai musibah, dan sungai istighfar dan taubat. Yang ketiga sungai ini akan membersihkan manusia, ya, membersihkan hamba-hamba Allah dari kesalahan-kesalahannya, sehingga dia kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala bersih dari dosa. Ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi tentang ghibah, ya. Kalau orangnya sudah tahu, ya, maka kita sudah pernah membahas, ya, supaya dia meminta kehalalannya, datang minta maaf, ya, mungkin dengan membawa hadiah untuknya, ya, sehingga kemudian dia menjadi ridho, ya, karena dikasih hadiah akhirnya hatinya jadi lapang untuk memaafkan dan lain sebagainya. Ya, jadi minta maaf secara tulus, bukan cuma di status WA, ya, bukan cuma di story Instagram, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna minkum, nggak cukup, harus datang minta maaf. Ya. Kemudian kalau dia belum tahu, maka cukup memohon ampun kepada Allah, juga memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya, ya, untuk orang yang kita gibahi. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa si fulana. Ya. Jadi mohon ampun kepada Allah untuk diri kita dan juga untuk orang yang kita gibahi, dan kita membicarakan kebaikan-kebaikannya di majelis yang biasa kita menyebutkan keburukan-keburukannya. Ya. Jadi itu cara bertobat dari ghibah, yang dengan itu semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang pernah terjatuh pada dosa ghibah. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian yang lainnya silakan, tadi ada yang chatting, silakan mohon dibacakan. Nah, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum. Bagaimana jika seseorang merubah dari yang tidak baik menjadi baik, tapi tidak melakukan sholat taubat? Misalnya tadinya nggak sholat, terus sholat, tapi tidak melakukan sholat taubat, itu bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khairan. Oh iya, Bu. Ya, jadi sholat taubat ini bukan wajib, ya, hukumnya sunnah saja. Yang penting dia yang tadinya meninggalkan sholat yang wajib, kemudian dia akhirnya mengerjakan sholat yang wajib, dan dia menambah dengan yang sunnah-sunnah, ya, sehingga akhirnya Allah mencintai orang tersebut. Ya, jadi umma ta'azzinillah wa yakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalawatul khams wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahun idza istanabal kaba'ir. Salat yang 5 waktu, ya, salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu jadi penghapus dosa-dosa selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Maka umma ta'azanillah wa yakum, ketika dia meninggalkan dosa-dosa besar, kemudian dia mengerjakan sholat 5 waktu, dia mengerjakan sholat Jumat, dia berpuasa di Ramadan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal itu menjadi mukaffirat lima bainahum, menjadi penghapus dosa-dosanya. Ya, jadi hal itu jadi penghapus dosa-dosa. Ya, maka walaupun dia mungkin enggak sholat taubat. Ya, nah, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wah, ya.
kami persilakan jika masih ada yang ingin ditanyakan. Kayaknya cukup. Sepertinya udah paham semua. Cukup jam. Baik, karena nggak ada lagi, kita tutup aja Om ya. Tafadhol. Ya, barakallahu fiikum. Karena nggak ada lagi, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.